Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Pada pagi hari ini kita lanjutkan materi ya. Kemarin Bu Sri sudah menjelaskan materi tentang trigonometri, yaitu sudut istimewa dan nilai trigonometri pada segitiga siku-siku. Nah, kalian kemarin sudah terjun langsung untuk mengukur pohon yang tinggi di sekitar rumah kalian. Nah, sekarang Bu Sri akan jelaskan tentang cara pengerjaan soal yang berkaitan dengan nilai trigonometri pada sudut siku-siku. Maaf, di sini sudut istimewa dan trigonometri pada segitiga siku-siku ya. Oke, kita langsung saja. Ya, kita langsung aja ya. Oke, kemarin kalian sudah belajar yaitu tentang trigonometri. Ya, materinya apa? Itu mengingatkan kembali trigonometri. Berarti 3 fungsi. Ada sin, cos, tangen. Nah, kita lanjutkan. Ini ya. Oke. Fungsi-fungsinya jangan lupa 3 fungsi itu memiliki fungsi kebalikan. Kata kuncinya kalau di depannya tidak ada kata CO, tambahi CO. Manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari, kemarin kalian sudah mencoba mengerjakan proyek-proyek yang Bu Sri berikan, mengukur tinggi untuk pohon yang tinggi di sekitar rumah kalian tanpa kalian itu menggunakan alat ukur yang lain. Lanjutkan. Nilai-nilai sudut istimewa, kita menggunakan ada aturan tangan kanan ya. Oke, lanjutkan. Mi, demi sami, desa, sin demi, kosami, tangen, desa. Nah, pada hari ini Bu Sri akan memberikan gambaran apa soal yang proyek kalian kemarin untuk menghitung tinggi rumah, menghitung pohon yang ada di sekeliling kalian yang tinggi dengan menggunakan nilai trigonometri pada siku-siku itu sudah betul apa belum? Oke, ya Bu Sri pada hari ini akan menjelaskan cara menyelesaikan soalnya ya. Yang pertama pada soal yang nomor pertama, tentukan rumus-rumus yang terbentuk dari segitiga siku-siku di samping. Oke, kemarin sudah dijelaskan yang menjadi dasar atau patokan dalam kalian mencari rumus atau nilai dari segitiga siku-siku yaitu letak sudut. Bukan rumus ya, konsepnya ada letak sudut. Berarti langkah pertama kalian harus melihat letak sudutnya di mana yang akan dijadikan dasar. Yang kedua adalah garis-garis yang menyusun segitiga tersebut. Garis yang paling panjang atau yang ada di depan sudut siku-siku itu yang dinamakan adalah hipotenusa. Atau apa? Atau sisi miring. Yang kedua adalah kita lihat sudutnya, garis yang ada di depan sudut yang akan dicari itu yang disebut sebagai garis depan sudut atau disingkat kita D. Nah, tinggal satu garis lagi ya. Satu garis lagi. Kan ada depan, ada miring, yang satu ada samping. Oke, dari 3 itu kalian bisa mengerjakan soal ini. Tentukan rumus-rumus yang terbentuk dari segitiga siku-siku di samping. Berarti langkah pertama kalian harus mencari sudutnya. Oke,
Sudutnya ini ya. Oke. Langkah kedua, siku-sikunya di mana? Nah, sudut siku-sikunya ini. Kita tarik. Oke, nah di depan sudut siku-siku ini yang disebut sebagai sisi miring atau garis miring. Kalau disingkat untuk memudahkan kalian belajar, yaitu kita singkat saja dengan mi. Oke, mi, miring. Garis paling panjang atau sisi miring kita sudah ketemu. Kita lanjutkan adalah mencari garis depannya. Karena sudutnya di sini, kita tarik juga yang ada di depan sudut alfa ini. Ini dinamakan depan. Garis depan atau disebut sebagai apa ya? De atau depan itu disingkat sebagai de. Mi sudah ada, de sudah ada, tinggal satu garis. Kita berarti di sini disebut sebagai samping sudut atau garis samping. Nah, 3 unsur itu yang dijadikan kalian untuk melanjutkan mengerjakan soal yang lain. Oke, pertanyaannya adalah tentukan rumus-rumus yang terbentuk dari segitiga siku-siku. Yang di sini untuk siku-siku berarti sudah tidak dihitung lagi ya. Karena siku-siku besar sudutnya adalah 90 derajat. Sin 90 derajat, cos 90 derajat, ataupun tangan 90 derajat sudah ada ya. Iya, nah karena sudah ada tidak perlu dicari. Berarti yang perlu kalian cari adalah nilai sudut-sudut yang lain. Oke, kita awali dengan di sini adalah sudut A. Pas kebetulan di sini yang sudah ada adalah A-nya. Kita cari. Yang pertama adalah sin A. Ya, sin A. Oke, Bu Sri hapus dulu A-nya ya. Sin A. Sin. Sin itu adalah de per mi atau demi. De itu depan. Depannya adalah depannya di depan huruf A besar. Berarti di sini adalah A kecil. Berarti depannya adalah A. Miring. Garis miringnya itu di depan apa? Sudut B atau huruf B besar. Berarti di sini adalah B kecil. Karena apa? Penulisan panjang, ya, mohon maaf. Penulisan panjang itu dengan huruf kecil. Maka di sini B. Jadi, nilai atau rumus sin A pada gambar di soal ini adalah A per B. Kita lanjutkan, sudah sinnya, kita cari cosnya. Sama, yang dicari adalah cos A. Atau di situ sudah ditentukan adalah alfa. Cos. Cos itu adalah sami. Berarti samping sudut per mi. Sampingnya itu garis di depan ini ya. Oke, sampingnya kan ini ya. Sampingnya ini. Kita tarik di depan huruf besar apa? Ternyata di depan huruf besar C atau sudut C. Maka di sini panjangnya kita tulis C kecil. Sehingga C
dibagi dengan miring. Miringnya tadi sudah, yaitu B kecil. Sehingga di sini cos A-nya, nilai cos A-nya adalah C per B. Nah, sekarang ke tangan. Tangan atau di sini Bu Sri tulisnya bisa TG, bisa apa ya? Bisa tan. Oke, Bu Sri pakai TG. TA sama dengan tangan, ya. Tangan itu adalah nilai perbandingan daripada sin per cos. Tadi sinnya sudah ketemu, cosnya juga ketemu, bisa kita cari. Sin A dibagi cos A. Itu kalau secara fungsi ya. Kalau secara konsepnya, biar tidak terlalu lama, tangan itu adalah desa. Garis di depan sudut yang kalian cari dibagi dengan garis di samping sudut yang kalian cari. Nah, di sini apa? Depan sudut tadi adalah A kecil, samping sudutnya adalah C. Ini secara konsep. Nah, kalian harus bisa membedakan mana yang harus kalian dengan menggunakan konsep, mana yang harus menggunakan nilai perbandingan. Tujuannya untuk apa? Biar kalian dapat dengan cepat menyelesaikan soal tersebut. Kalau soalnya berupa gambar seperti ini, maka kalian cukup menggunakan konsep saja. Begitu ya? Oke, Bu Sri lanjut untuk soal berikutnya. Bu Sri hapus, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, soal nomor 2. Nah, bedanya apa nih soal yang nomor 1 dengan nomor 2? Nomor 1 tadi tidak ada ukuran-ukuran yang tertera pada segitiga tersebut. Kalau pada soal nomor 2 ternyata sudah ada ya. Oke, rumus-rumus yang tadi sudah ada, kita ganti dengan angka. Caranya sama, tentukan nilai fungsi trigonometri. Langkah pertama sekali lagi adalah kalian mencari sudut. Sudut yang sudah ditentukan pada soal. Sudut apa itu? Di sini sudah tertera adalah sudut A. Nah, di depan sudut A, setelah mencari sudut, kalian adalah mencari yang sudut siku-siku. Oke, sudut siku-sikunya ini ya. Kita tarik ke depan, berarti ini adalah garis miring atau garis yang ukurannya paling panjang. Ini miring. Setelah itu, yang di depannya itu apa? Yang di depan sudut yang dicari, kita tarik di sini adalah depan. Ini adalah depan. Tinggal satu garis lagi, depan sudah ada, miring sudah ada. Pasti di sini adalah samping. Nah, 3 kode garis tersebut sudah ketemu. Kita masukkan ke perhitungan. Oke, kita mulai dari sin alfa ya. Mohon maaf, di sini adalah sin alfa. Ini adalah letak alfanya. Kita pakai hitam, ini alfanya. Berarti kalau sin itu adalah depan demi ya, diingat-ingat demi sami desa, demi depan. Depannya adalah depannya alfa, kita tarik ke depan, ternyata nilainya 5. Miringnya di depan sudut siku-siku, kita tarik di depannya adalah ada angka 13. Sehingga sudah ketemu.
Sin alfa nilainya 5/13. Sekarang nilai cos alfa. Cos alfanya sama dengan apa ya rumusnya tadi? Sami. Konsepnya adalah sami, samping per miring. Yang garis di samping alfa adalah di sini ada angka 12. Miringnya adalah 13. Sehingga cosnya sudah ketemu 12/13. Oke, kita lanjut ke tangan. Karena segitiga tersebut semua ukuran sudah ada, maka kita menggunakan konsepnya ya. Demi sami desa. Tangan alfa berarti desa. Desa. D-nya depan. Depan sudut alfa nilainya 5. Samping sudut alfanya adalah 12. Oke. Demikian untuk pembahasan soal nomor 2. Mudah kan? Oke. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, Bu Sri lanjut ke soal berikutnya nomor 3. Hanya berupa gambar sudah, gambar ada bilangannya sudah. Sekarang coba soal nomor 3 seperti apa? Oke, kita lanjut ya. Soal nomor 3. Nah, sudah dihubungkan dengan koordinat kartesius. Kalian perhatikan? Ternyata di sini ada angka 12, ada angka 5, di sini tidak ada angkanya. Ada salah satu garis yang tidak diketahui ukurannya. Di sini segitiga siku-siku. Kerap sekali di matematika untuk segitiga siku-siku hubungannya dengan rumus di SMP, yaitu rumus Pitagoras. Sehingga kalian harus mencari salah satu panjang garis yang belum diketahui dengan menggunakan rumus Pitagoras. Belajar matematika itu saling berkaitan dari materi SD sampai dengan nanti di akhir itu selalu ada kaitannya. Jadi jangan pernah anak-anakku semuanya melupakan satu pun ya. Oke. Di sini R-nya belum diketahui. Nah, R-nya itu letaknya di mana? Kalau sudut yang dicari ini. Ya. Nah, letak daripada garis R ini adalah di depan sudut siku-siku. Karena di depan sudut siku-siku, berarti R adalah nilai yang paling panjang atau sisi miring. Berarti kalau untuk mencari nilai yang paling panjang Pitagoras, berarti nanti akan ada penjumlahan. Jadi R-nya kita cari dulu. R sama dengan Pitagoras berarti akar ya. Akar R-nya dicari. Berarti kita menggunakan yang lain. Di sini adalah di depannya ada angka 5 yang sudah diketahui. 5 kuadrat ditambah. Nah, karena paling panjang di sini ditambahkan ya. Tapi kalau yang lain itu nanti dikurangi. Yang paling panjang dikurangi yang sudah diketahui. 5 ditambah 12 kuadrat. 5 kuadrat berapa? 5 kuadrat adalah 25. 12 kuadrat adalah 144. Sehingga 25 ditambah 144 yaitu 169. Akar daripada 169 adalah berapa ya?
13. Oke. Di sini sudah ketemu, berarti untuk R-nya nanti di sini adalah 13. Semua panjang garis sudah diketahui. Kembali lagi adalah anak-anakku mencari nilai sudut yang ditanyakan. Berarti di sini alfa. Oke, berarti sin alfanya. Sin alfa. Sin itu adalah demi. Depannya alfa dilihat angka berapa? Depannya alfa kita lihat adalah angka 5. Sisi miring yang paling panjang tadi kita sudah mencari, ketemu nilainya adalah di sini 13. Oke, jadi 5/13. Cos alfa. Cos itu adalah sami. Oke, sami itu adalah samping. Samping sudut. Samping sudut nilainya adalah 12. Garis di samping sudut nilai 12. Terpanjang adalah di sini miring, yaitu 13. Sin dengan cos sudah ketemu, kita lanjut ke tangen. Tangen alfa. Tangen alfa, semua ukuran sudah ketemu, berarti pakai konsep yaitu D. Depan per samping. Depannya adalah 5. Sampingnya adalah 12. Ya, demikian cara mencari atau pembahasan pada soal-soal yang berupa gambar. Ada 3 ya, perhatikan ada 3. Gambar yang tidak ada ukurannya semuanya berupa titik-titik sudut saja. Yang kedua adalah gambar yang semua ukurannya sudah ada. Yang ketiga adalah gambar yang salah satu ukurannya tidak ada. Kalau ukurannya tidak ada berarti ingat kalian adalah menggunakan rumus Pythagoras. Kalau yang dicari adalah garis yang paling panjang, maka nanti operasinya akan penjumlahan. Sebaliknya kalau ternyata bukan yang paling panjang, berarti pada konsep adalah pengurangan. Nah, sekarang kita mengerjakan soal yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Matematika sering dan selalu dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Oke, kita lanjutkan untuk soal berikutnya. Oke. Nah, coba dibaca dulu. Ya. Azza memiliki tinggi badan 1,2 meter, sedang menaikkan layang-layang dengan panjang benang 25 meter. Sudut yang terbentuk antara benang dan layang-layang garis horizontal adalah 60 derajat. Hitung tinggi layang-layang. Bayangkan kalau kalian adalah menghitung layang-layang yang lagi terbang. Dengan apa? Nah, ini dengan adanya menghitungan trigonometri pada siku-siku, kalian itu tambah ribet bisa untuk mencari tinggi layang-layang itu. Oke, kita gambar dulu ya. Kita gambar dulu. Misalkan di sini ada Asia, gambarnya di sini lah ya. Ini Asia. Asia itu 1,2 tingginya. Nah, jarak antara di sini adalah layang-layang dan panjang benang. Panjang benangnya berarti kita kehidupan sehari-hari, layang-layang berarti seperti ini ya, miring kayak ini ya. Di sini adalah 25. Oke. 25. Benangnya 25 meter. Ini adalah layang-layangnya. Ditanyakan adalah tinggi layang-layang. Jarak di sini ya. Ini jarak antara. Tidak ada sudut yang terbentuk berarti kita melihatnya dari mata. Misalkan di sini adalah
matanya Asya. Nah, mata Asya di sini dengan benang itu terbentuk 60 derajat. Oke. Nah, tingginya kan ini ya, tinggi layang-layang ya. Ya, tinggi layang-layangnya berarti yang ditanyakan ada di depan sudut. Berarti di sini nanti yang ditanyakan dulu, garis yang ditanyakan letaknya di sebelah mana sudut yang diketahui. Nah, di sini adalah di depan sudut 60. Yang kedua adalah yang kalian perhatikan adalah panjang garis yang sudah diketahui. Panjang garis yang sudah diketahui di sini adalah mi, sisi miringnya karena panjang benangnya. Sehingga yang sudah diketahui adalah demi. Demi itu miliknya sin. Maka di sini pakai fungsi sin. Ingat, garis yang ditanyakan dihubungkan dengan garis yang ukurannya sudah diketahui untuk menentukan fungsi trigonometrinya. Karena di sini depan yang ditanya miring. Yang sudah diketahui berarti demi, maka pakai sin. Sin berapa? Sin 60 derajat. Sin 60 derajat itu berarti miringnya adalah berapa di situ miringnya? Oke, kita cari ya. Sin 60 derajat sama dengan depannya yang dicari dibagi miringnya adalah 25. Kita perkalian silang. Ya, kita perkalian silang di sini. Karena depan yang dicari di sini tidak ada angkanya. Ini sin 60 sama aja sin per 1. Sehingga kali 1 adalah depan. 25 dengan sin 60 berarti di sini adalah 25 dikalikan sin 60 derajat. Sehingga 25 dikali sin 60 adalah setengah akar 3. Nah, setengah akar 3 dari mana? Anak-anakku semuanya diingat kembali ya, yaitu pada nilai-nilai trigonometri sudut istimewa. Oke, kita selesaikan di sini. Atas dengan atas semuanya berarti 25 kalikan 1 kali akar 3. Sehingga akan ketemu 25 akar 3. Yang bawah kalikan bawah semuanya. 25 sama aja 25 per 1. Jadi 1 kali 2 akar 3 sama aja akar 3 per 1. Jadi 1 kali 2 kalikan 1. Sehingga adalah 2. Nah, di sini untuk tinggi daripada layang-layang dari mata Asya sampai dengan ke ujung ya, dari mata Asya di sini ya, itu adalah 25 per 2 akar 3. Nah, padahal ngukurnya dari tanah kan? Berarti tinggi layang-layang secara total itu adalah ya, tingginya Asya ditambah dengan hasil penghitungan tadi. Tingginya layang-layang itu adalah 25 per 2. Tinggi Asya adalah, 25 per 2 akar 3 ya. Ada akar 3-nya di sini. Akar 3 ditambah 1,2 meter.
Itulah tinggi layang-layangnya ya. 25 per 2 akar 3 ditambah 1,2. Gampang? Sangat gampang ya. Oke, sekarang kita lanjutkan pada soal yang berikutnya. Soal berikutnya. Wow, soal berikutnya di sini adalah menghitung tinggi pohon yang tinggi sekali. Kalian jalan-jalan ke hutan, menemukan pohon yang besar tinggi. Kalian penasaran, berapa sih tinggi daripada pohon tersebut? Apa kalian harus naik? Atau kalian itu harus apa? Mencari alat ukur? Wow, repot sekali ya. Kita akan mudah kita dengan belajar dengan menggunakan segitiga siku-siku. Oke, kita lanjut. Di sini Alifa itu lagi jalan-jalan ke hutan menemukan pohon yang sangat tinggi. Soalnya Alifa akan mengukur tinggi pohon yang berjarak 4 akar 3 meter dari tempat Alifa berdiri. Sudut yang terbentuk antara mata dan pucuk pohon adalah 30 derajat. Jika tinggi Alifa 1,6 meter, hitung tinggi pohon. Oke. Berarti kita gambar dulu seperti tadi ya. Ini mata Alifa. Kita dari mata Alifa kita ke ujung pohon. Oke. Nah, di sini. Itu adalah terbentuk 30 derajat. Nah, selanjutnya jarak antara Alifa dengan pohon itu adalah di sini berarti tarik saja dari berdirinya Alifa sampai pohon itu adalah 4 akar 3. Ditanyakan adalah tinggi pohon. Oke, tinggi pohonnya ini kan ya. Ini. Berapa? Nah, sekarang tinggal kita cari dulu ya. Oke, tingginya Alifa di sini adalah 1,6. Kita cari, oh di sini tinggi. Yang ditanyakan adalah tinggi, berarti ada di depan sudut 30, berarti berarti siku-sikunya di sini ya. Berarti ini sisi miringnya tidak ada ukurannya, yang ada ukurannya adalah sa. Berarti pakai desa. Desa itu adalah miliknya cos, berarti pakai fungsi cos. Cos 30 derajat. Depannya adalah tinggi pohon yang ditanyakan. Sampingnya adalah 4 akar 3. Seperti tadi, perkalian silang. Cos 30 derajat sama aja cos 30 derajat per 1. Kita kalikan silang. Berarti di sini adalah T sama dengan 4 akar 3 dikalikan dengan, karena disilangkan, ini silangkan seperti ini, dengan cos sudutnya, yaitu cos 30. Nah, sekarang berarti tingginya adalah 4 akar 3, cos 30 adalah cos 30 setengah akar 3. Akar dengan akar, yang bukan akar dengan yang bukan akar. Sehingga 4 kali setengah adalah 2. Akar 3 kali akar 3, akar 9. Akar 9 itu adalah 3. Sehingga tinggi pohon dari mata Alifa sampai dengan ujung atau pucuknya itu adalah 6. Jadi, nah ini kan dari mata sampai dengan ujung pohon ya. Berarti untuk tinggi
pohon secara total itu adalah tinggi perhitungan adalah 6 ditambah dengan tinggi alifah. Tinggi alifah itu 1,6. Jadi tinggi pohon itu adalah 7,6 meter. Begitu bergunanya ya trigonometri pada segitiga siku-siku. Ada pertanyaan? Oke, kita ke soal berikutnya. Pada soal berikutnya, wow, ini mamas mau ngapain ini? Di atas gedung yang tinggi sekali. Oke, bukan bunuh diri loh ya. Ini lagi eksperimen ingin menghitung berapa sih tinggi gedung yang mewah itu. Oke. Kalian kalau ada di atas gedung itu rasanya gimana? Kakinya gemeteran dan lain sebagainya ya. Apa kalian itu melihatnya tepat arahnya itu secara langsung itu ke bawah atau akan pandangan kalian itu ke samping? Pastinya adalah ke samping ya. Kalau tepat di bawahnya kalian berdiri melihatnya, kaki kalian itu gemeteran sekali ya. Ya, itulah yang disebut sebagai sudut elevasi, sudut pelebaran ya. Maaf, sudut pelebaran atau sudut depresi. Itu. Oke, kita lihat di sini. Mulai dari seorang anak berdiri di atas gedung mewah. Ia melihat rumah sederhana di bawah gedung tersebut. Jika jarak antara gedung dan rumah sederhana 45 meter dan sudut depresi anak terhadap rumah sederhana adalah 30 derajat, berapakah tinggi gedung tersebut sih? Oke, kita tandai dulu informasi yang ada di soal ya. Jaraknya di sini antara rumah ini, rumah sederhana dan mewah adalah 45 meter. Di sini ada sudut depresi. Ada sudut depresi 30 derajat. Depresi. Apa sih arti depresi menurut kalian? Stres. Oh iya, stres. Ada yang nyebut juga gila. Ada yang nyebut juga miring. Coba orang-orang seperti itu gimana? Dipakai nggak? Kalian menggunakan orang-orang yang stres, gila, miring, memakai nggak? Enggak. Ya, sudut karena sama di matematika pun sama. Yang miring-miring, yang stres-stres kita jangan pakai dulu ya. Kita cari yang lain. Oke, berarti di sini 30 derajat itu tidak digunakan oleh kalian. Kalian ingat lagi segitiga siku-siku. Ya, segitiga siku-siku. Besar sudut siku-siku adalah 90 derajat. Kalau ada yang 30 derajat tidak dipakai, berarti yang dipakai adalah 90 dikurangi 30, sehingga yang nanti masuk ke dalam perhitungan kalian adalah 90 dikurangi 30 derajat, yaitu 60 derajat. Sudut yang digunakan dalam perhitungan itu yang disebut sebagai sudut elevasi. Nah, kita kerjakan ya. Sama, kita buat gambar dulu dari mata mas-mas ini. Pasti ke samping. Untuk sudut manyunnya, itu besarnya di sini adalah 30 derajat. Nah, di sini adalah 30 derajat. Antara di sini sampai dengan adalah rumah sederhana. Oke. Ini dari rumah sederhana itu sampai gedung mewah. Ini adalah jaraknya 45 meter. Nah, sehingga kalau di sini 30, di sini tinggi berarti tinggal sisanya 60 derajat.
Sehingga kalian sudah bisa menghitung tinggi dari gedung tersebut. Siku-sikunya di mana? Oh, siku-sikunya di sini. Berarti di depannya adalah miring. Miringnya belum ada panjangnya. Berarti di depan sudut 60 adalah tinggi yang dicari, tinggi gedung mewah. Yang sudah ada adalah 45 meter. Oke, ada di samping ya. Sehingga tingginya adalah berapa? Ada di depan dan ada di samping. Berarti demi. Kalau demi berarti menggunakan fungsi sin. Berarti sin 60 derajat sama dengan depannya adalah tinggi, sampingnya adalah jarak di situ 45. Lagi di sini adalah ada perkalian silang. Tinggi dikalikan 1, berarti di sini akan ketemu T. Perkalian silang yang lain. Oke, Bu Sri ganti warna biar membedakan. Ini berarti 45 sin 60 derajat. Nah, sekarang kita tinggal hitung saja. Tingginya adalah 45 sin 60 derajat adalah setengah akar 3. Sehingga ketemu di sini tinggi gedung mewah adalah 45. Yang atas kalikan atas semuanya seperti tadi, berarti 45. Ya, 45 akar 3. Yang bawah kalikan bawah semuanya. Di situ hanya ada 1 yaitu angka 2, maka kita tulis. Sehingga tinggi daripada gedung mewah itu adalah 45/2 akar 3. Gimana? Ada pertanyaan? Cukup mudah ya untuk perhitungan dan sangat bermanfaat untuk kalian belajar segitiga ya, nilai trigonometri pada segitiga siku-siku. Terima kasih, cukup penjelasan dari Bu Sri. Semoga bermanfaat untuk kehidupan kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.